Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Anes di pagi hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah bisa bangun pagi dan pada saat ini kita mau beribadah. Tapi sebelum kita beribadah, Kak Anes mau mengajak adik-adik sebelumnya untuk mengambil waktu sejenak masing-masing menaikkan doa pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk memulai untuk masuk dalam ibadah minggu pagi ini. Silakan saat teduh dimulai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kak Anes mau ajak kita untuk kita bersatu hati, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, dan kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setiamu sungguh baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan Engkau yang pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan juga yang memberkati hati kami agar kami boleh dapat penuh sukacita dalam mengikuti ibadah ini. Dan kami boleh juga diberkati dalam ibadah ini melalui setiap pujian yang kami naikkan dan juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami serahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam teman-teman, hari ini saya membacakan Mazmur 26 ayat 1-7. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan, dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin.
Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang akan dibacakan oleh kakak. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian hari padanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan ya, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam IMPA walaupun hanya lewat YouTube. Adik-adik semua apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya, amin. Adik-adik, hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Adik-adik ada yang tahu nggak ya Hari Pentakosta itu apa? Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus ini turun seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Coba deh adik-adik lihat gambar ini. Ini adik-adik dapat melihat bahwa Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api yang menyala. Nah, peristiwa ini itu terjadinya di kota Yerusalem. Tapi adik-adik, Roh Kudus ini tidak hanya turun atas para murid yang ada di Yerusalem aja. Roh Kudus ini juga turun atas diri para murid yang ada di Efesus, seperti yang kita baca di dalam cerita Alkitab tadi. Roh Kudus turun atas diri para murid setelah Bapak Paulus meletakkan tangannya di atas para murid yang ada di Efesus. Roh Kudus turun atas mereka setelah mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah Roh Kudus turun atas para murid, mereka mampu untuk bernubuat dan berkata-kata dengan bahasa roh. Bernubuat dan berkata-kata dalam bahasa roh adalah 2 pemberian yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang baru percaya itu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau dibaptis akan menerima pemberian dari Roh Kudus. Pemberiannya itu beda-beda adik-adik. Ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa berbicara bahasa roh, dan ada juga yang bisa menyembuhkan orang sakit, berani memberitakan Injil, mengajar, dan lain-lain. Adik-adik, turunnya Roh Kudus atas diri murid-murid juga dialami dan dirasakan oleh Bapak Paulus. Sehingga Bapak Paulus diberikan keberanian untuk memberitakan dan menyebarluaskan Injil Tuhan Yesus Kristus sampai ke Efesus. Meskipun di Efesus tidak semua orang mau menerima berita Injil, namun karena Bapak Paulus tekun melayani di Efesus, akhirnya banyak orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di kehidupan mereka. Di hari Pentakosta ini kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena dengan turunnya Roh Kudus, murid-murid diberi keberanian untuk memberitakan dan menyebarluaskan Injil Yesus Kristus tidak hanya sampai di Efesus, tetapi juga sampai ke Indonesia sini sejak lama.
Buktinya di Indonesia banyak loh orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus, termasuk kita semua yang hadir pada ibadah ini. Untuk itu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kakak mau ajak adik-adik mendoakan para penginjil, pendeta, dan semua orang yang diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dengan berani, agar melalui pelayanan mereka semua, semakin banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tugas untuk memberitakan Injil juga menjadi tugas kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus saat ini. Adik-adik dan kakak semuanya mendapat tugas untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang lewat perkataan dan perbuatan kita yang baik, penuh kasih dan lemah lembut, mau berteman dengan semua orang, mau mengampuni kesalahan orang lain, mau membantu orang lain, selalu jujur dan ramah pada semua orang. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang yang mengenal dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Roh Kudus menolong murid-murid di Efesus untuk memberitakan Injil. Roh Kudus juga yang akan menolong adik-adik dan kakak sebagai murid Tuhan Yesus masa kini untuk memberitakan Injil. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Selamat Hari Pentakosta adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kita sudah membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan saat ini Kak Anas mau ajak adik-adik semua untuk menaikkan doa-doa, pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau menaikkan pokok doa syafaat kami ya Bapa,
Untuk pokok doa yang pertama, kami rindu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur jikalau kami, Tuhan, boleh pelihara kehidupan kami, bangsa kami dalam kondisi negara yang aman dan baik Tuhan. Kami juga tak lupa mengucap syukur kalau saat-saat ini kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kami boleh merasakan pandemi COVID-19 sudah mulai berakhir dan masuk dalam masa-masa endemi. Kami percaya Tuhan juga yang memberkati dan menolong sehingga semua boleh dapat melalui di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap orang yang semakin hari disembuhkan dan boleh mendapatkan vaksinasi ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau yang memberkati akan bangsa negara kami, untuk dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden sampai terendah. Tuhan yang memberkati agar seluruh roda pemerintahan berjalan dengan baik dan kami boleh aman dalam kehidupan bernegara. Dan biarlah semua juga Tuhan yang menolong untuk kerukunan beragama satu dengan yang lain, semua boleh dapat saling kasih mengasihi. Untuk pokok doa yang kedua ya Bapak, kami mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi dan penyebaran pekabaran Injil di seluruh dunia. Biar Tuhan juga yang memberkati agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk pokok doa selanjutnya untuk setiap orang-orang yang sakit, janda-janda dan anak yatim piatu. Biar Tuhan juga memberikan kesembuhan bagi yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau memberkati makanan, minuman dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan juga memberkati untuk janda-janda dan anak yatim piatu yang kekurangan. Biar Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Dan inilah semua pokok doa kami ya Bapa yang kami alaskan dalam satu nama. Dan kami rindu untuk menutup doa syafaat ini secara bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah beribadah hari ini. Marilah sebelum kita tutup ibadah, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah juga Tuhan yang mau mengajarkan kami untuk selalu taat dan rajin berdoa kepadamu ya Tuhan, dalam segala masalah apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi 1 minggu ke depan nanti, sampai pada akhirnya nanti kami akan berjumpa lagi dalam IMPA ya Tuhan. Berkatilah kami semua dari kakak-kakak layan sampai adik-adik ya Tuhan.
Biarlah Tuhan Yesus yang mau menjaga dan melindungi kami. Tuhan, biarlah Tuhan mau menjauhkan kami dari segala penyakit dan virus, Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan, keadaan di Indonesia ini semakin membaik, agar kami dapat kembali berkumpul bersama secara langsung untuk beribadah impa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan memohon. Amin.